Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tugas perkembangan masa dewasa, tepatnya pada periode persiapan pensiun. Namun, sebelum lebih jauh, mari kita berkenalan dengan kelompok 8 yang beranggotakan Citra Amalia Dewi dengan NPM 10500-21219, Tania Febrianti dengan NPM 10500-21225, dan juga Ratu Nasya Hoiriah Kireina dengan NPM 10500-21230. Nah, selanjutnya ada identitas narasumber yang kami wawancarai. Beliau berinisial Y, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, bertempat tanggal lahir di Jakarta 30 Juni 1973, pekerjaannya merupakan karyawan swasta, peran dalam keluarganya merupakan seorang istri, dan juga kota tempat tinggalnya ada di kota Tangerang. Gambaran fenomena dari narasumber kita. Saudari Y merupakan seorang istri dan juga memiliki status sebagai karyawan di perusahaan swasta. Beliau telah bekerja di perusahaan tersebut dalam waktu yang lama. Di usianya yang menginjak 49 tahun ini, ia telah memenuhi berbagai tugas perkembangan di masa dewasa pertengahan. Ia juga telah memiliki perencanaan pensiun yang sangat baik yang menurutnya perencanaan pensiun tersebut sangat penting untuk menunjang kehidupan di masa depan. Ia telah memenuhi tugas perkembangan untuk mengembangkan standar kehidupan ekonomi dengan mulai mendirikan usaha sendiri bersama dengan suaminya. Namun, di usianya yang telah menginjak usia dewasa madya ini, ia masih belum mencapai tugas perkembangan mendidik anak remaja sebagai remaja yang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan ia belum dikaruniai oleh anak. Dengan hal ini, dalam waktu yang dekat, ia telah membuat keputusan untuk pensiun agar bisa beristirahat dan mempersiapkan memiliki anak. Keputusannya untuk pensiun ini juga didukung oleh sang suami. Ye juga mengatakan bahwa beliau tidak ingin selamanya bekerja hingga tua dan memilih membangun bisnis sendiri di rumahnya untuk mempersiapkan dana di masa pensiun nanti. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori. Menurut Levinson, orang dewasa madya menilai ulang hubungan mereka dengan diri sendiri dengan dunia luar. Mereka seringkali menghadapi 4 tugas perkembangan yang masing-masing memadukan 2 kecenderungan berlawanan dalam diri, seperti muda tua, pengerusakan penciptaan, maskulinitas, femininitas, dan keterlibatan keterpisahan. Laki-laki paruh baya mungkin mengadopsi sifat-sifat feminim berupa pengasuhan dan kepedulian. Hal ini juga terjadi pada perempuan yang mengambil sifat-sifat maskulin berupa autonomi dan juga ketegasan. Di masa dewasa pertengahan, sejumlah perubahan merupakan bentuk adaptasi terhadap peristiwa hidup luar yang sifatnya tidak lagi berdasarkan kelas usia pada masa sebelumnya. Kebanyakan orang dewasa madya ini juga melaporkan perkembangan tahap-tahap, di mana masa-masa sulit memicu pemahaman dan juga tujuan terbaru. Selanjutnya, menurut Erikson, ada beberapa perubahan kepribadian di usia dewasa madya, yaitu meliputi generativitas versus stagnasi. Generativitas meluas tajam saat orang dewasa paruh baya berhadapan dengan konflik psikologis generativity versus stagnation ala Erikson, di mana di dewasa pertengahan, sejumlah perubahan merupakan bentuk adaptasi terhadap peristiwa hidup luar yang sifatnya tidak lagi berdasarkan kelas usia pada masa sebelumnya. Kebanyakan orang dewasa madya ini juga melaporkan perkembangan tahap-tahap di mana masa sulit memicu pemahaman dan juga tujuan terbaru. Selanjutnya, ada milestone yang menunjukkan perkembangan masa dewasa madya. Yang pertama, ada perkembangan fisik. Pada masa ini, sudah terjadi penurunan terhadap warna dalam kemampuan akomodatif lensa mata melihat dalam cahaya redup. Yang kedua, terjadinya gangguan pendengaran pada frekuensi yang tinggi. Yang ketiga, adanya penurunan elastisitas kulit dan mulai terlihat guratan wajah yang lebih jelas. Yang keempat, terjadinya menopause pada perempuan. Yang terakhir, hilangnya kemampuan lensa mata dalam menyesuaikan dengan objek jauh. Perkembangan kognitif. Pada masa ini, meningkatnya kesadaran akan penuaan. Lalu, kecepatan mengolah informasi juga menurun. Kemampuan untuk membagi dan mengendalikan atensi juga menurun. Jumlah informasi yang disimpan dalam memori kerja akan berkurang. Perubahan kognitif yang terjadi pada usia sebelumnya akan terus terjadi. Selanjutnya, generativitas meningkat. Penerimaan diri
mandiri, otonomi, dan penguasaan lingkungan juga meningkat. Strategi menanggulangi pemicu stres menjadi lebih efektif. Selanjutnya, sifat penerimaan apa adanya dan kehati-hatian yang meningkat. Lalu, kemungkinan melepaskan anak yang hendak meninggalkan rumah. Selanjutnya, dukungan emosional dan pendampingan orang tua meningkat. Dan juga yang terakhir ada pensiun. Lalu, apa saja sih tugas perkembangan pada masa dewasa madya ini? Yang pertama, adanya perubahan fisik. Yang kedua, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik yang biasa terjadi. Yang ketiga, adanya perubahan minat sebagai warga negara dan sosial, dan minat pada waktu luang. Yang keempat, adanya perubahan penyesuaian kejuruan. Yang kelima, pemantapan dan pemeliharaan standar hidup relatif mapan. Dan yang terakhir, adanya penyesuaian kehidupan dengan pasangan, penyesuaian dengan lansia, dan membantu remaja menjadi dewasa. Hasil analisis narasumber Y terhadap tugas perkembangannya. Yang pertama, adanya perubahan fisik. Tugas perkembangan ini telah tercapai karena Y telah mengalami beberapa perubahan fisik pada dirinya. Menurut pengakuan Y, faktor yang mengakibatkan adanya perubahan fisik yang terjadi pada dirinya disebabkan karena semakin bertambah usia dirinya. Dampak yang terjadi adalah perubahan fisiknya yang semakin jelas dan mengakibatkan beberapa aktivitas yang dijalani oleh Y mengalami keterhambatan. Tugas perkembangan yang kedua merupakan menerima dan menyesuaikan dengan perubahan fisik yang biasanya terjadi. Ia telah mencapai tugas perkembangan ini karena beliau menerima dan menyesuaikan diri dengan semua perubahan fisik yang ia rasakan. Faktor yang mempengaruhi Y menerima perubahan fisiknya karena ia menyadari bahwa semua manusia pun akan mengalami masa tua. Dampak yang dirasakannya sedikit risih namun menerima semua perubahan fisik tersebut. Tugas perkembangan selanjutnya yaitu adanya perubahan minat warga negara dan sosial. Minat pada waktu luang yaitu orientasi kedewasaan. Tugas perkembangan ini telah tercapai karena ia mengalami adanya perubahan minat. Bermulai dari rencana meninggalkan pekerjaannya dan membuka usaha sendiri di rumah. Menurut Y, faktor yang mendorong untuk membuka usaha sendiri dari bekerja adalah karena kembali lagi pada niat awalnya yang ingin menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Dampak yang telah dipikirkan oleh Y ketika pensiun kelak adalah pendapatan setiap bulannya yang tidak tetap seperti saat ia bekerja. Lalu, tugas perkembangan yang selanjutnya adalah adanya penyesuaian kejuruan. Tugas perkembangan ini sudah tercapai karena adanya penyesuaian kejuruan oleh Y. Faktor yang mendorong Y dalam membuka usaha sendiri karena minatnya yang tinggi dalam berbisnis. Dampak yang terjadi dikarenakan fisiknya yang tidak sekuat dahulu, akhirnya Y membuka usahanya di rumah. Selanjutnya, pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif mapan. Tugas perkembangan ini telah tercapai karena Y sudah merencanakan pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif mapan. Faktor yang mempengaruhi Y untuk menabung dan berencana membuka usaha sendiri di rumah adalah karena menurutnya penting berinvestasi untuk menunjang kehidupan ke depannya. Dampaknya, Y mempersiapkan dana untuk pensiun dari jauh-jauh hari untuk modal usaha yang akan membantu menunjang standar kehidupan ekonominya di masa depan. Yang terakhir, adanya penyesuaian kehidupan dengan pasangan, penyesuaian dengan lansia, dan membantu remaja menjadi dewasa. Tugas perkembangan ini belum tercapai karena Y belum memiliki anak. Faktor yang mempengaruhi Y belum memiliki anak adalah karena Y menikah di usia 30 tahun lebih. Beliau sempat mengalami keguguran dikarenakan ia terlalu capek bekerja. Dampaknya, ada tekanan batin tersendiri jika sedang kumpul keluarga atau bersama dengan teman-teman. Saran dari kelompok kami, berdasarkan kasus yang dialami oleh Y, beliau percaya bahwa memilih pensiun merupakan keputusan yang baik. Pasalnya, beliau beranggapan bahwa manusia tidak bisa selamanya bekerja dan memakan waktu seharian untuk bekerja. Ada saatnya manusia akan memilih pensiun untuk beristirahat dan menikmati masa tua dengan tenang. Walaupun untuk pensiun itu sangat memerlukan banyak persiapan, namun hal tersebut akan tercapai jika kita memiliki keinginan yang besar akan kebahagiaan pasca pensiun tersebut. Untuk individu yang tengah memasuki usia masa dewasa madya dan telah memikirkan masa pensiun, hendaknya mempersiapkan segala kepentingan dan kebutuhan yang akan menunjang kehidupan pasca pensiun. Persiapan tersebut dapat mulai dilakukan dengan
membuat asuransi kesehatan, menyiapkan dana tabungan pasca pensiun, dan juga penyesuaian diri dengan masa pensiun nanti. Perencanaan pensiun yang optimal dapat menjadikan masa pensiun akan terlaksana dengan baik. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.